Jadi ada beberapa hal ya yang tentunya mungkin menjadi gambaran bahwa kita itu juga punya partner kurang lebih di 60 negara saat ini. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Nah, jadi khususnya untuk di area Sulawesi Tenggara ini, Mbak, berarti Universitas Sulawesi Tenggara merupakan salah satu atau yang pertama kali MOU dan ICCM ya? Nah, itu dia pertanyaannya, Miss Aisyah. Ini yang pertama itu adalah Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, ini menjadikan suatu hal yang bagi kita tuh luar biasa justru, dan didorong semangatnya oleh Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara bersama saya Aisyah sebagai host pada episode kali ini. Nah, Cipras selalu memberikan tayangan yang berisi tentang informasi, inspirasi, dan mengedukasi kita semua, serta menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, menariknya pada episode kali ini saya sudah bersama dengan Miss Cynthia. Beliau adalah Indonesian Regional Manager International Cultural Communication Center Malaysia. Nah, langsung saja kita sapa Miss Cynthia. Halo, apa kabar? Halo Miss Aisyah, senang sekali nih bertemu. Oke, Miss Cynthia sebelumnya udah pernah ke Kendari? Ini kali pertama saya menginjakkan kaki di Kendari. Ya, bisa diceritakan kepada teman-teman Cipras, Miss Cynthia ke Kendari dalam rangka apa? Oke, siap-siap. Jadi begini, Miss Aisyah. Jadi kita ke Kendari karena di 2023 tepatnya kita ada kerjasama dengan Universitas Sulawesi Tenggara terkait beberapa kegiatan dan langsung berujung pada implementasi ya. Yang pastinya pertama kita adakan workshop, kemudian ada juga beberapa kegiatan semacam international competition bersama dengan partner-partner kami yang ada di luar negeri. Nah, kemudian dari situlah muncul adanya gagasan ya untuk kita ada kerjasama dengan APTISI. Nah, kemudian dari situlah kita muncul di sini di bulan ini karena sebenarnya sebelumnya itu sudah memang ada kerjasama dengan Unsultra. Nah, setelah itu di tahun ini, di bulan ini tepatnya, kita mengadakan agenda kerjasama dan juga diskusi ya dengan teman-teman partner kami dan juga disupport oleh Universitas Sulawesi Tenggara tepatnya. Dan akhirnya ada acara di hari ini, di kemarin ya, tepatnya di kemarin, dan juga acara-acara itu pastinya memunculkan suatu implementasi ke depan. Oke, baik. Tadi Miss Cynthia sudah menyinggung tentang APTISI. APTISI itu ya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, menurut Cynthia, setelah MOU dengan APTISI, kira-kira ada program ya Kak yang telah dirancang untuk kedepannya? Ya, pastinya kemarin ya saya utamanya saya melihat di Animo juga ya, Animo di perguruan tinggi swasta di acara kemarin ini. Saya melihat animonya sangat luar biasa ya. Saya tidak menyangka juga ini Miss Aisyah gitu ya, animonya dari para partner-partner kita yang bisa kita bilang partner ya karena kemarin sudah kita ber-MOU bersama gitu. Nah, ini sangat luar biasa, besar sekali animonya, bahkan banyak masukan-masukan ke kami. Nah, ini sangat penting juga untuk kita bisa melihat potensi ke depan itu seperti apa. Nah, kemudian ada beberapa rencana yang akan kita kerjasamakan ke depan untuk implementasi proyek kita. Yang pertama yang kita highlight di sini adalah mobility program. Ya. Jadi ada beberapa mobility program yang kita jalankan. Yang pertama ada untuk benchmarking visit, itu lebih kepada sasarannya untuk para pimpinan ya dan juga manajemen dari pihak universitas untuk bisa langsung datang, langsung hadir ke partner kami yang ada di luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk para dosen ya. Nah, ini ada teacher training program atau professional development. Nah, ini juga kita juga ajak partner-partner kita nantinya tidak hanya di Sulawesi Tenggara saja, tapi juga kita open untuk di seluruh Indonesia. Dan juga untuk mahasiswa juga terbuka untuk sit-in program di luar negeri. Nah, juga kemarin ada salah satu universitas di Sulawesi Tenggara ini kemarin yang hadir di acara APTISI juga menyampaikan untuk adanya joint conference dan juga beberapa agenda-agenda lain yang mungkin kita akan proyeksikan ke depan, yaitu ke 2025 hingga seterusnya.
Baik, Miss Cynthia, perguruan tinggi mana saja udah menjalin kerjasama dan SICM? Oke, ini di Indonesia atau hanya untuk di Sulawesi Tenggara saja? Di Indonesia. Di Indonesia, oke. Kita hampir menyentuh di angka 200 institusi sudah bekerja sama. Itu dimulai sejak 2021 hingga saat ini, begitu. Namun begini Miss Aisyah, kita punya partner itu tidak hanya perguruan tinggi saja, tetapi untuk SMA, SMK, MA, intinya SMA sederajat ya. Kita juga punya beberapa partner kita, karena kita juga punya program lain selain program-program yang memang kita khususkan untuk partner perguruan tinggi, seperti itu. Tadi Miss Cynthia sampaikan bahwa ICCM juga ini bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah, kira-kira untuk di sekolah program apa saja yang telah disiapkan ICCM? Oke. Untuk ini juga banyak yang bertanya juga kemarin ya Miss ya. Jadi mungkin kalau di luaran sana tahunya kita itu hanya bekerja sama dengan perguruan tinggi saja ya. Nah, tetapi kita juga ada satu program, yaitu program scholarship ya, program beasiswa ke China dan juga ke Malaysia. Tapi untuk di Indonesia ini kita masih membuka, fokuskan kita untuk ke China dulu, ke Tiongkok dulu, seperti itu. Nah, beasiswa ini nanti outputnya adalah para siswa SMA, SMK atau MA ya, SMA sederajat untuk lanjut ke luar negeri, studi lanjutan ke luar negeri untuk mendapatkan gelar diploma. Jadi lebih ke program vokasi, seperti itu. Nah, itu free uang apa istilahnya itu pendidikan pendidikan selama 3 tahun dan juga asrama sampai selesai. Berarti cost life-nya juga ada ya, biaya hidup. Untuk biaya hidup nanti masing-masing dari para siswa tersebut yang menyiapkan ya. Jadi beasiswa yang dipreparekan ini hanya pendidikan dan uang asrama. Iya, betul sekali. Dan itu full untuk sampai mereka selesai. Sampai wisuda. Nah, ini kita juga sudah laksanakan sebenarnya Miss Aisyah ya. Kita sudah laksanakan di tahun jadi ini tahun kedua untuk kloter keberangkatan kita. Untuk start di Indonesia, karena kita start untuk program beasiswa ini di 2 tahun yang lalu, seperti itu. Sehingga ini sudah ada beberapa dan yang join dengan kami ya, siswa-siswi yang sudah mendaftar hingga selesai, interview mereka selesai dan juga persiapan untuk berangkat itu ada dari beberapa daerah di Indonesia. Jadi tersebar di beberapa daerah. Ada di Jawa ya, di Jawa sendiri ada dari Pekalongan, dari kemudian Karawang, kemudian dari area-area Jawa Tengah begitu. Hingga kemarin yang terbanyak itu adalah dari Medan. Nah, ini cukup menarik sekali ya, karena ternyata animo siswa itu sangat luar biasa. Sampai kemarin itu masih ada beberapa siswa yang ingin mendaftar namun kuota sudah tutup. Jadi sampai over seperti itu ya. Betul. Ya. Jadi untuk adik-adik SMA di Sulawesi Tenggara tolong dinotit dan dicatat ya, bahwa rupanya beasiswa untuk kuliah di luar negeri itu sangat berpeluang besar, khususnya di International Cultural Communication Center di Malaysia atau ICCM. Dan mungkin untuk adik-adik SMA yang ingin mendaftar bisa langsung dibuka link di linknya ya Bu, di ICCM. Iya, betul. Dan kita juga punya TikTok loh untuk program scholarship. Jadi bisa kalau scroll ya bisa juga buka scholarship ITEA. Jadi kita juga betul, kita itu di Indonesia, untuk office kami di Indonesia itu ada dengan nama International Transnational Education Association atau ITEA. Ayo jadi dinotit, ITEA, International Transnational Education Association. Jadi linknya tinggal dibuka. Informasi tentang beasiswa ke luar negeri sangat terbuka lebar untuk kita semua. Selanjutnya, apa sih yang membuat ICCM tertarik bekerja sama dengan kampus di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara? Ini memang pertanyaan juga yang banyak juga ya, misalnya saya yang ditanyakan dengan kami juga gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya yang tentunya mungkin menjadi gambaran bahwa kita itu juga punya partner kurang lebih di 60 negara saat ini. Nah, salah satunya adalah Indonesia.
Ya. Jadi office pusat kami ini kan ada di Malaysia. Kita juga ada kantor-kantor lain ya di beberapa negara lain, seperti di Tiongkok kita punya 6 office, di Indonesia itu kita punya 2 office, dan juga ada office-office lain di Uzbekistan, Kamboja juga ada. Nah, tetapi pada saat kita itu mempromosikan ya ataupun menjalin partner dengan perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, ternyata animonya itu cukup luar biasa besar. Yang itu juga kami merasa itu adalah sebuah berkah juga ya untuk kami, bahwa yang menjadikan luar biasa itu adalah Indonesia itu sangat welcome terhadap kami ya. Jadi terhadap project-projectnya, implementasi kita, juga terhadap kerjasama partnershipnya begitu. Karena kan kita dalam menjalin kerjasama tidak hanya di projectnya ya, tetapi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan para partner, dan juga kedekatan kita dengan partner itu luar biasa yang mungkin tidak kita rasakan di negara lain seperti itu Miss Aiza. Jadi ini yang membuat kita juga semangat gitu ya, dan partner di Indonesia juga semangat gitu. Ini semangatnya aja yang kita bangun dulu, kemudian yang menjadikan kita cukup senang juga untuk bekerja sama dengan partner-partner di Indonesia. Kami juga berterima kasih loh, ini betul berterima kasih dengan partner-partner yang ada di Indonesia, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Ya, berarti ICCM ini terbuka sekali untuk partner dan bekerja sama dengan berbagai kampus ataupun sekolah yang ada di Indonesia, ya kan Mbak? Tidak dibatasi sama sekali. Tidak kami batasi. Jadi ada juga pertanyaan ya, Miss, kalau misalnya universitas kami masih kecil bagaimana? Nah, besar atau kecilnya kampus itu tidak ada yang membedakan untuk kami. Jadi tidak ada kampus besar dan kecil bagi kami. Semuanya adalah partner, betul kan? Ada sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Ya, dan ini juga sangat kami concern juga justru gitu. Banyak juga partner-partner kami yang merasa kita kayaknya belum sanggup Miss untuk kerjasama internasional. Nah, itu justru kita support di situ. Bahkan kita berikan beberapa project yang termasuk di grand project ya, semacam international competition itu. Kita tidak membebankan, justru kita tidak membebankan pembiayaan. Kita support full untuk mereka untuk bisa masuk memenuhi akreditasi. Nah, ini juga sangat penting juga kan. Sangat membantu akreditasi. Nah, jadi khususnya untuk di area Sulawesi Tenggara ini Mbak, berarti Universitas Sulawesi Tenggara merupakan salah satu atau yang pertama kali MOU dengan ICCM ya? Nah, itu dia pertanyaannya Miss Aiza. Ini yang pertama itu adalah Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, ini menjadikan suatu hal yang bagi kita tuh luar biasa justru, dan didorong semangatnya oleh Bapak Rektor ya Universitas Sulawesi Tenggara yang saya rasa itu luar biasa semangatnya. Bahkan saya harus belajar juga dari beliau nih semangatnya. Makanya saya sampai bisa hadir saat ini ya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Sulawesi Tenggara yang sudah mensupport kami sepenuhnya. Betul sekali. Sangat aktif Unsultranya. Baik, untuk program apa saja yang sudah akan dilakukan di Unsultra? Yang sudah dilaksanakan ya. Oke. Yang sudah dilaksanakan itu dimulai di 2023. Yang pertama ada international workshop ya. Itu kita mendatangkan lecture dari luar negeri untuk sharing knowledge untuk para mahasiswa yang ada di sini. Dan itu kita support langsung, kita adakan kerjasama dengan partner yang ada di luar negeri. Kita partner di Tiongkok kebetulan kemarin yang mensupport kegiatan tersebut. Kemudian juga ada international competition yang di-joinkan dengan Universitas Sulawesi Tenggara. Dan ini ke depan kita juga ada proyek untuk pembelajaran bahasa Mandarin untuk ke depan, dan juga untuk joint conference dan lain sebagainya. Jadi cukup sudah beberapa ya, sudah banyak kegiatan ya, betul. Insya Allah eventnya akan terus berlanjut tiap tahunnya. Iya, harapannya seperti itu. Dan semakin berkembang. Iya, betul. Iya. Jadi nih Mbak Cynthia, pertanyaan terakhir nih, ada pesan atau statement closing buat pemirsa Cipras enggak? Aduh, kalau harus closing statement apa ini ya? Oke, statement closingnya begini. Saya mungkin angkat di
salah satu pepatah Tiongkok ya. Ya, menarik sekali. Jadi pepatah Tiongkok ini ada salah satu bicara seperti ini. Ini dulu ini Lao Shi Lao Shi itu seperti guru ya, kalau dalam bahasa Indonesia guru. Itu menyampaikan satu hal yang mungkin itu saya ingat sampai sekarang gitu ya. Jadi gini, 活到老学到老，还有3分学不到。Artinya apa? Kita hidup sampai tua, belajar sampai tua, itu pun ada hal-hal yang mungkin belum kita pahami. Nah, itu jadi semangat saya di situ untuk kita terus belajar. Ayo kita terus belajar terhadap sesuatu gitu ya, Miss Aisyah. Walaupun kita pun sampai tua begitu. Nah, ini yang kita harus bangun semangatnya di situ. Jadi harapannya saya terus belajar, kita semua terus belajar untuk menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik ke depan. Jadi pesan dari Miss Cynthia untuk kita semua terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, untuk International Cultural Communication Center Malaysia ini sangat terbuka ya untuk bekerja sama dengan berbagai lini dan instansi, khususnya di Indonesia, dan sama sekali tidak ada batasan. Dan to be honest, program-programnya itu sangat menarik dan betul membantu sekali untuk pengembangan individu dan juga instansi. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih pada Miss Cynthia sudah mau datang di podcast kami di Cipras, dan terima kasih juga sudah mengunjungi Unsultra. Ya, terima kasih juga Miss Aisyah, sama-sama. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya cukup berterima kasih dan jumpa lagi. Welcome loh ini terus terang untuk Miss Aisyah dan juga seluruh tim dari Universitas Sulawesi Tenggara dan juga seluruh partner-partner kita yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya untuk bisa hadir di office kami di berbagai daerah maupun berbagai negara ini. Welcome. Terima kasih. Baiklah, saya Aisyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Cynthia boleh ikuti saya? Salam Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara.